Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Selasa tanggal 28 bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian Kitabus Siyam yang kita pelajari dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi Al-Misri hafidhahullahu ta'ala. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, sudahkah kita rindu dengan bulan Ramadan? Sudahkah kita rindu dengan berpuasa di bulan Ramadan? Sudahkah kita rindu salat tarawih di bulan Ramadan? Sudahkah kita rindu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Sudahkah kita rindu untuk i'tikaf di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan? Para salafus salih, mereka rindu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Di 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, para salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan oleh Allah menjumpai bulan Ramadan. Ramadan sudah di depan mata, sudah di ambang pintu. Namun sudahkah kerinduan dengan bulan Ramadan ada pada diri kita? Ataukah hati kita mengeras? Ataukah hati kita sudah melemah imannya dikarenakan hari-hari
jam-jam, waktu demi waktu kita habiskan membahas wabah virus corona, sehingga kerinduan kepada bulan Ramadan berkurang atau bisa dikatakan tidak ada. Saking takutnya dengan mati, padahal kematian apabila datang kita tidak bisa lari. Saking takutnya dengan virus sehingga kita melupakan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, sayyidus syuhur, yang banyak sekali keutamaan, fadilah, keistimewaan pada bulan tersebut. Maka marilah kita memperbaiki hati kita. Marilah kita meminta kepada Allah agar memperbarui keimanan pada diri kita, sehingga kita merasakan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga kita merasakan rindu dengan bulan suci Ramadan. Dan ketahuilah bahwasannya ibadah yang disiapkan dengan rindu, ibadah yang disiapkan dengan persiapan sebelum datang waktunya, pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang dikerjakan begitu saja tanpa persiapan, tanpa adanya rasa rindu. Segala sesuatu, urusan apapun, baik urusan dunia, urusan akhirat, jika disiapkan, jika orang itu mencintainya, terlebih dahulu suka, kemudian persiapan, pemanasan, persiapan, apabila datang waktu melakukan pekerjaan tersebut, maka hasilnya akan maksimal. Ini urusan dunia. Urusan dunia jika disiapkan fisiknya, disiapkan mentalnya, apalagi dia mencintai pekerjaan tersebut, maka apabila tiba waktunya, maka dikerjakanlah pekerjaan tersebut dengan maksimal. Segala hal urusan dunia demikian. Lain, jadi orang tidak persiapan, tidak ada rasa rindu melakukan sesuatu, maka nilainya kurang berarti. Yang kita bahas bukan urusan dunia. Jadi apabila urusan dunia, tidak ada bandingannya orang yang menyiapkan dirinya, menyiapkan mentalnya, menyiapkan fisiknya, pemanasan, pendahuluan, lalu tiba waktunya melakukan pekerjaan dunia, hasilnya akan maksimal. Demikian pula urusan ibadah. Salat, kenapa salat kita kurang berkualitas? Karena satu, kita kurang rindu. Padahal Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurrata aini fi shalah. Wa ju'ilat, dijadikan permata hatiku, keindahan di dalam mengerjakan salat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sami'a an-nidaa ka'annahu la ya'rifuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai istri-istrinya, tetapi apabila mendengarkan adzan, seakan-akan beliau tidak mengenalkan, saking rindunya dengan salat. Demikian pula para salafus saleh, sahabat Nabi radhiyallahu anhum.
Adi bin Hatim radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, sejak masuk Islam sampai akhir hayatnya, beliau berkata, ma sami'tun nida'a, ma sami'tun nida', tidak pernah aku mendengarkan adzan, wala jaa waktu shalah, tidak pernah datang waktu shalah, illa wa ana mustaqun ilaihi, kecuali aku sudah rindu. Demikian salaf. Jadi salat apabila dikerjakan sebelum salat, ditunggu waktunya, rindu. Maka ketika seseorang salat seperti itu, ngambil air wudu, salat sunnah sebagai pendahuluannya, pemanasannya. Apabila datang waktu salat, dikumandangkan iqamah, takbiratul ihram, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, dengan tumakninah, dengan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakada ibadatus salaf, ibadatus sholihin. Demikian, bukan seperti ibadah kita, seperti ibadah orang yang lalai. Ketika datang ke masjid sering terlambat. Ketika datang ke masjid, persiapannya taunya menjelang iqamah. Dari mana kelezatannya? Demikian pula puasa Ramadan. Orang yang persiapan, rindu, kemudian melakukan persiapan-persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan, lain dengan orang yang beribadah memasuki bulan Ramadan, kaget dia. Maka diperlukan persiapan, rindu, terutama rindu, rasa rindu dengan bulan Ramadan, munculkan kembali. Mintalah kepada Allah rasa rindu dengan bulan Ramadan. Mintalah kepada Allah cinta dengan bulan Ramadan. Janganlah berita-berita yang masuk kepada kita menghilangkan kerinduan kita dengan bulan Ramadan. Janganlah situasi yang kita alami menghilangkan kecintaan kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Apabila demikian, maka itu pertanda hati kita ini keras, hati kita ini lemah. Maka harus kita mengintrospeksi diri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita. Kenapa hati ini di zaman wabah kok semakin mengeras? Di zaman musibah seharusnya semakin dekat kepada Allah, namun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan 2 hari lagi atau beberapa hari lagi sangat dekat. Sudahkah kita rindu? Sudahkah kita persiapan? Ataukah hanya kita takut kena virus? Takut mendengar berapa yang positif, berapa yang mati, berapa yang ini, sehingga kita melupakan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat istimewa, yaitu datangnya Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Di antara yang perlu kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kenapa hati ini mengeras? Karena banyaknya maksiat. Kenapa hati ini mengeras? Karena banyaknya melakukan hal-hal yang melalaikan. Maka jangan beranggapan bulan Ramadan bulan ampunan, berbanyak dosa, tidak apa-apa nanti di bulan Ramadan diampuni oleh Allah. Ini adalah anggapan jahiliyah. Orang yang memasuki bulan Ramadan dengan banyak maksiat, dia tidak akan diberi kemudahan, dia akan kesulitan beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Maka para salaf, mereka menganggap bulan Ramadan dan bulan Sya'ban ada bulan Rajab. Mereka mengatakan syahrul Rajab, syahruz zara'. Bulan Rajab bulan menanam, memulai, melatih diri. Wa syahrul Sya'ban syahrul syaqi, disirami. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan adalah
bulan memetik. Memetik panen dari hasil yang diperjuangkannya tadi sejak bulan Rajab, kemudian ditambah lagi tanamannya semakin subur di bulan Sya'ban, semakin subur lagi, tiba waktu panennya, panen pahala di bulan Ramadan. Maka mereka persiapan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Qabliya Ramadan. Kenapa para salaf memperbanyak? Bahkan para salaf di bulan Sya'ban menutup tokonya, fokus membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan lebih semangat lagi. Mereka memperbanyak melatih diri qiyamul lail di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, supaya di bulan Ramadan lebih semangat lagi. Demikian persiapan mental, persiapan hati, persiapan secara ilmiah, sehingga ibadah dengan persiapan jelas tidak sama nilainya di sisi Allah dengan ibadah tanpa persiapan. Persiapannya hanya melihat berita virus ini, virus itu, sehingga kita melupakan ibadah yang sangat agung, yaitu tamu yang sangat istimewa. Sekarang waktu sangat mepet, waktu sangat sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Manfaatkan. Siapa yang belum khatam Al-Quran di bulan Sya'ban, khatamkan. Kenapa tidak bisa? Siapa yang belum lupa istighfar, banyak istighfar di hari-hari yang sedikit ini, agar Allah mengampuni dosa kita. Perbanyak doa sehingga muncul kerinduan. Iya, muncul lagi. Perbanyak istighfar, perbanyak doa supaya muncul lagi kerinduan kita dengan bulan Ramadan, dengan tamu yang sangat istimewa. Karena orang yang beriman, yang hakiki, dia rindu beribadah kepada Allah fisarra'i wa dharra, dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan apa? Susah. Maka sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keimanan kita, agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah memberkahi waktu kita. Mintalah waktu yang berkah, karena waktu kita kurang berkah pada hari-hari ini. Banyak hal-hal yang lalai kita kerjakan, banyak berita-berita yang seharusnya tidak kita dengar, seharusnya kita tidak kita cari, namun kita tetap juga mencarinya, melihatnya, sehingga menjadikan hati kita lalai, hati kita mengeras, dan kita pun lupa merindukan bulan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Penulis hafizahullah berkata, ala man yajibu, siapa saja yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Ajma'al ulama ala annahu yajibu as-sawmu ala al-muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim, wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidi wan nifas. Para ulama bersepakat diwajibkan berpuasa bagi setiap muslim yang berakal, baligh, sehat, mukim, dan bagi wanita harus suci dari haid dan nifas. Dengan demikian syarat puasa ada 5. Syarat puasa ada 5. Syartu as-siyam khamsun. Syaratnya puasa ada 5. Yang pertama adalah Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah akal. Syarat yang ketiga adalah al-bulugh,
yaitu balik. Syarat yang keempat adalah sehat. Syarat yang kelima apa? Iqamah, mukim, yaitu tidak sedang safar. Yang keenam apa? Syarat yang keenam suci dari haid dan nifas. Yang pertama, syarat yang pertama apa tadi? Islam. Setiap muslim diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Dan syarat puasa yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak muslim tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Apabila orang kafir non muslim berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya apa? Tidak sah. Di Islam adalah syarat puasa, syarat wajibnya puasa, dan syarat sahnya puasa Ramadan. Artinya seorang yang muslim diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Namun apabila ada orang kafir berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya apa? Tidak sah. Yang kedua, syarat yang kedua apa tadi? Akal. Seorang muslim yang berakal, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Adapun muslim tidak berakal, tidak wajib berpuasa. Gugur kewajibannya karena tidak punya apa? Akal. Sekarang pertanyaan, apabila muslim tidak berakal berpuasa di bulan Ramadan, puasanya sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Gimana Syekh Ibrahim? Kenapa tidak sah? Hah? Kenapa tidak sah? Orang yang tidak berakal. Iya. Kenapa? Karena tidak punya niat. Karena orang yang tidak berakal tidak punya niat, hilang akalnya. Mau apa dia berpuasa? Niatnya apa? Maka orang yang tidak berakal kalau melakukan kesalahan tidak ditulis dosa, kalau melakukan kebaikan tidak ditulis apa? Pahala. Dengan demikian orang yang tidak berakal, muslim tidak berakal, tidak wajib berpuasa. Apabila berpuasa maka puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena orang yang tidak berakal tidak memiliki niat. Syarat yang ketiga apa tadi? Balik. Seorang muslim berakal telah balik diwajibkan berpuasa. Muslim berakal balik maka diwajibkan apa? Berpuasa. Sebaliknya, seorang muslim berakal belum balik, wajib puasa atau tidak? Tidak diwajibkan berpuasa. Apabila muslim yang sudah balik tadi, yang berakal sudah balik, apa belum balik berpuasa? Orang yang belum balik apabila berpuasa, puasanya sah atau tidak sah? Sah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi orang yang balik
wajib berpuasa. Orang yang belum balik tidak wajib berpuasa. Orang yang belum balik jika berpuasa, puasanya sah. Sebagai ibadah apa? Sunnah, tambahan. Dan orang tuanya juga mendapatkan pahala dari ibadah yang dikerjakan oleh anaknya. Kemudian syarat yang keberapa tadi? Keempat, sehat. Muslim, berakal, balik, sehat, wajib berpuasa. Seseorang yang sedang sakit tidak diwajibkan apa? Berpuasa walaupun sakitnya ringan. Orang yang sedang sakit tidak wajib berpuasa. Namun orang yang sakit jika berpuasa, sah tidak puasanya? Sah. Jelas. Orang yang sakit apabila berpuasa, puasanya sah. Kemudian yang kelima, syarat puasa yang kelima apa tadi? Mukim. Mukim, muslim, berakal, balik, sehat, mukim, tidak safar, maka wajib berpuasa. Musafir tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Namun apabila musafir berpuasa di bulan Ramadan, puasanya sah atau tidak sah? Sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang keenam, diwajibkannya puasa Ramadan khusus bagi wanita suci dari haid dan apa? Dan nifas. Wanita yang suci dari haid dan nifas wajib berpuasa. Sebaliknya wanita yang dalam keadaan haid atau nifas berpuasa, sah atau tidak sah puasanya? Tidak sah. Wanita yang sedang haid walaupun sesaat sebelum berbuka jam 5 datang haid, puasanya lanjut, puasanya tidak sah. Karena syarat puasa harus suci dari haid dan nifas. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Moga muadzin.
Kita lanjutkan. Penulis berkata, amma adamu wujubihi ala ghairil aqilil balik. Adapun tidak diwajibkannya puasa kepada orang yang tidak berakal dan belum balik, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena. Itu pena diwajibkan. An thalathatin, dari 3 golongan. Anil majnuni hatta yafiqah, dari orang gila sampai sembuh. Wa anin naimi hatta yastaiqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia sadar, sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sampai dia telah balik. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak berakal dan tidak balik tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian penulis berkata, wa yustahabbu liwaliyis sabiyyi an ya'murahu bisyam mata ataqahu liyatamarrana alaihi iktidaan bi fi'li sahabati radhiyallahu anhum bisibyanihim. Dianjurkan kepada wali anak kecil, pada orang tuanya, pada pengasuh, untuk memerintahkan anak kecil yang belum balik berpuasa. Bagi siapa yang sudah sanggup, anak kecil belum balik tapi sanggup berpuasa, diperintahkan berpuasa. Liyatamarrana alaihi, agar anak kecil tersebut latihan berpuasa. Iktidaan bi fi'li sahabah radhiyallahu anhum bisibyanihim, mencontoh perbuatan sahabat yang mendidik anak-anaknya berpuasa. Anir Rubayyi binti Muawwid qalat, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih wa man asbaha shaiman falyasum. Dari Rubayyi bintu Muawwid, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat, mengutus para sahabat mendatangi desa-desa penduduk Ansor. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sudah makan, falyutimma baqiyata yaumi, hendaklah menahan. Mulai ketika itu jangan makan, sempurnakan, tahanlah sebagian atau sisa-sisa harinya. Waman asbaha shaiman falyasum, dan siapa yang di pagi harinya belum sarapan, hendaklah dia berpuasa. Qalat, Rubayyi berkata, fakunna nasumuhu ba'du, maka kami pun berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami pun memerintahkan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ahin, kami pun membuatkan mereka mainan dari benang atau dari suf. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Apabila anak-anak menangis karena lapar, kami ajak main sampai datang waktu berbuka, kami pun berbuka bersama. Maka hadis ini menunjukkan anak kecil
tidak diwajibkan berpuasa. Namun kepada orang tuanya hendaklah melatih anak-anak supaya berpuasa. Kemudian penulis berkata, wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahihil muqim faliqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Adapun tidak diwajibkannya puasa bagi orang yang tidak sehat, bagi orang yang musafir, tidak mukim, berdasarkan firman Allah, wa man kana maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, atau siapa yang sedang safar tidak mengapa tidak berpuasa dengan syarat diqadha di hari-hari yang lain. Fa in shamal maridu wal musafiru ajza'ahuma. Adapun jika orang yang sakit berpuasa ataupun orang yang safar berpuasa, ajza'ahuma, maka sah puasa mereka. Li'anna ibahatal fitri lahuma rukhsah, karena dibolehkan berbuka bagi orang yang sakit. Bagi orang yang safar adalah rukhsah. Apa artinya rukhsah? Keringanan. Fa in akhadha bil azimah fa huwa khair. Namun apabila mereka mengambil kewajiban walaupun agak berat, maka tidak mengapa, fa huwa khairun, itu lebih baik. Kemudian penulis berkata, wa ayyuhuma afdalu, al-fitru awis saum. Manakah yang lebih baik bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir? Manakah yang lebih baik, berbuka atau berpuasa? Jadi orang yang musafir boleh tidak apa? Berpuasa. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Namun mana yang lebih baik, puasa atau tidak puasa? Kita dengarkan keterangan penulis. In lam yajidil maridu wal musafiru masyaqqatan bisawmi fasawmu afdal. Apabila orang yang sakit dan orang yang safar tidak menjumpai kesulitan berpuasa, maka puasa lebih baik. Wa in wajada masyaqqatan, namun apabila orang yang sakit, orang yang musafir menjumpai kesulitan, fal fitru afdal, maka berbuka apa? Lebih baik. Saya ulangi lagi dan kita perinci masalah ini. Orang yang sakit, orang yang musafir, jika tidak menjumpai kesulitan, sakitnya ringan, safarnya ringan, lebih baik apa? Lebih baik apa? Lebih baik berpuasa. Kemudian orang yang sakit, orang yang safar, jika kesulitan, lebih baik apa? Lebih baik berbuka. Orang yang sakit, orang yang safar, jika tidak menjumpai kesulitan, sakitnya ringan. Contohnya apa? Sakit ringan. Hah? Masa panu sakit? Flu ringan ya, bukan virus corona ya. Flu ringan. Flu ringan. Sekarang orang flu, tapi kalau di luar bersin kabur semuanya. Takut. Padahal tidak semua orang yang bersin kena virus corona. Orang yang sakit ringan, orang yang safarnya ringan, tidak berat, safar naik pesawat, tidak bawa barang banyak, safarnya rumahnya dengan bandara dekat, lebih baik berpuasa. Kenapa? Satu,
Satu, Yang pertama satu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Yang pertama sunnah. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fis safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ketika sedang safar. Kalau sekiranya berbuka lebih baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berpuasa di saat apa? Safar. Jelas ya, yang pertama fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, fadlu syahri Ramadan. Alasan yang kedua adalah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Puasa di bulan Ramadan pahalanya banyak, jauh lebih banyak daripada puasa di bulan selain bulan Ramadan. Dengan demikian orang yang sakitnya ringan, safarnya ringan, lebih baik berpuasa karena keutamaan bulan apa? Ramadan. Yang ketiga, kenapa lebih baik orang yang sakitnya ringan, safarnya ringan, lebih baik berpuasa? Li'anna sauma ma'al jama'ah afdal min saumil furada. Karena berpuasa secara berjamaah lebih afdal daripada puasa apa? Sendiri-sendiri. Jadi puasa berjamaah lebih afdal daripada puasa sendiri-sendiri. Kemudian alasan yang keempat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim, adalah asra' abra'ul dhimmah. Asra'u fi ibra'id dhimmah, lebih segera menunaikan kewajiban lebih utama daripada menunda-nundanya. Jadi orang disuruh memilih bayar sekarang atau boleh bulan depan, lebih utama disegerakan kewajibannya. Dengan demikian ada 4 alasan. Bagi siapa yang safarnya ringan, sakitnya ringan, lebih baik berpuasa. Kenapa? Yang pertama apa tadi? Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Yang kedua apa? Fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga apa tadi alasannya? Fadlus siyam ma'al jamaah, keutamaan berpuasa bersama jamaah kaum muslimin. Kemudian yang keempat apa? Asra'u fi ibra'id dhimmah, lebih segera di dalam mengerjakan apa? Kewajiban. Lalu pembahasan berikutnya, siapa yang sakitnya berat, sakit berat seperti apa? Contohnya kena virus corona, kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dari virus corona dan juga ustadz-ustadz kita, keluarga-keluarga kita, dan kaum muslimin. Dan bagi siapa yang terkena virus corona, kita berdoa semoga Allah menyembuhkan mereka. Dan bagi siapa yang meninggal dunia karena virus corona, semoga Allah menerima amalnya dan menjadikan kematiannya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan berikutnya, siapa yang sakitnya berat, safarnya berat, safarnya sulit, kepanasan, bawa barang banyak, kalau lanjut puasa pingsan, maka siapa yang sakitnya berat, safarnya berat, lebih baik apa? Lebih baik berbuka. Kenapa alasannya? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah alasan yang pertama, mukhalifun lis sunnah.
menyelisih sunnah. Siapa yang berpuasa karena sakit berat, di saat sakit parah berpuasa, safarnya berat sampai pingsan, berpuasa, ini menyelisih sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaihi, laisa minal birri asyamu safar. Tidak ada kebaikannya puasa di saat safar. Safar apa ini yang dimaksud? Safar umum atau safar yang sulit? Safar yang sulit, safar yang sampai pingsan. Karena ada sahabat yang ketika itu pingsan, dinaungi, dikipasi, lanjut puasanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak ada kebaikannya puasa di saat safar. Artinya puasa bagi siapa yang safarnya berat, sakitnya berat, menyelisih sunnah. Bahkan di dalam hadis disebutkan ada para sahabat yang pingsan, mau pingsan, lanjutkan puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulaikal usatu, ulaikal usatu, ulaikal usatu. Mereka orang yang bermaksiat, mereka orang yang bermaksiat, mereka orang yang bermaksiat. Jadi alasan yang pertama, mukhalifun li sunnah, menyelisihi sunnah. Kemudian alasan yang kedua, alasan yang kedua adalah ghulu wa tanattu. Orang yang berpuasa di saat sakitnya parah, ini hulu. Orang yang safarnya parah, kelelahan, pingsan, ini hulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyakum wal hulu, hati-hati kalian dari melampaui batas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, halakal mutanattiun, celaka orang yang tanattu, orang yang melampaui batas di dalam ibadahnya. Kemudian alasan yang ketiga, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah. Allah mencintai karena sakitnya parah, safarnya berat, lebih utama mengambil rukhsah. Allah suka pada orang yang diberi rukhsah lalu dia mengambilnya. Kemudian alasan yang keberapa sekarang? Keempat, alasan yang keempat adalah annallaha yanha an ta'dzibin nafs. Allah Subhanahu wa taala melarang orang menyiksa dirinya. Nabi sallallahu alaihi Allah taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah melemparkan diri kalian ke dalam apa? Kebinasaan. Wa innallaha ghaniyun an ta'dzibil abdi nafsahu. Allah Maha kaya melihat seorang hamba, artinya Allah tidak membutuhkan seorang hamba yang menyiksa diri. Orang yang menyiksa dirinya dipaksakan, semakin puasa semakin parah, ini menyiksa diri. Ini menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang safarnya berat, sakitnya berat, lebih utama apa tadi? Lebih utama tidak berpuasa. Apa alasannya yang pertama tadi? Mukhalifun li sunnah. Karena puasa yang memberatkan safarnya, memberatkan sakitnya, menyelisih sunnah. Alasan yang kedua apa tadi? Al-ghulu, tanattu. Alasan yang ketiga apa? Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah. Kalau dia tidak mengambil rukhsah, padahal dia berhak, sangat layak, maka Allah membencinya. Kemudian yang keempat apa tadi? Allah melarang seseorang melemparkan dirinya ke dalam apa?
kebinasaan. Dengan demikian kesimpulannya, siapa yang sakitnya ringan, safarnya ringan, lebih baik berpuasa. Namun siapa yang sakitnya parah, safarnya berat, lebih baik apa? Tidak berpuasa. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Faminnas shaimu wa minnal muftir. Di antara kita ada yang berpuasa dan di antara kita ada yang tidak berpuasa. Fala yajidu shaimu 'alal muftir. Orang yang berpuasa tidak menyalahkan orang yang tidak berpuasa. Walal muftiru 'ala shaim. Dan orang yang tidak berpuasa tidak menyalahkan orang yang berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun. Mereka berpendapat, yaitu para sahabat, siapa yang memiliki kekuatan tidak memberatkan puasanya lalu dia berpuasa, maka itu adalah kebaikan. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Dan mereka berpendapat, para sahabat, siapa yang ketika berpuasa lemah lalu tidak berpuasa, maka itu lebih baik. Dengan demikian, siapa yang safarnya ringan lebih baik apa? Berpuasa. Dan siapa yang sakitnya ringan lebih baik berpuasa. Namun siapa yang sakitnya berat, safarnya berat, lebih baik tidak berpuasa. Kemudian penulis berkata, wa amma adamu wujubihi 'alal haidhi wan nufasa. Adapun tidak diwajibkannya puasa bagi wanita yang haid dan nifas, fali hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita jika haid tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Yang demikian itu adalah kurangnya agamanya. Fa in shamatil haidu awin nufasa lam yujzihuma. Apabila wanita yang haid ataupun wanita yang nifas berpuasa, maka puasanya tidak sah. Li'anna min syuruti shaum at-taharatu minal haidi wan nifas wa yajibu alaihimal qada. Karena syarat sahnya puasa suci dari haid dan nifas, dan diwajibkan bagi mereka untuk mengqada jika telah suci. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami para wanita haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Dengan demikian, wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Apabila mereka sudah suci dari haid atau dari nifas, maka mereka diwajibkan mengqadha puasanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian malam besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memperbaiki hati kita, memperbarui keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memunculkan rasa rindu kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keimanan, ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus corona dari kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.